shoot video yang masih baru dan sangat hangat berikut juga sangat menarik ya. Selain dari bisa menghasilkan uang tanpa harus memenuhi syarat subscriber 1000 dan 4000 jam tayang, dari total itu 100 juta dolar, juga banyak keuntungan lainnya ya. Dan saya akan membahas di video ini. Hai, jumpa lagi dengan Munaji, berbagi sebisanya seadanya tentang AdSense, blogger, YouTube, dan lainnya. Baiklah, untuk kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas. Ini bukan pertanyaan yang masuk di blog ataupun di channel saya ya, tapi ini ulasan-ulasan ya menurut pendapat saya atau versi saya. Dan juga saya telah melakukan sedikit eksperimen untuk riset tentunya ya, yaitu percobaan sama saja. Yaitu dari blog Sarufa Vlog, blog YouTube channel Sarufa Vlog, yaitu melakukan tindakan selama 30 hari atau sebulan lah tepatnya ya. Tepatnya tidak 30 hari tepat, tapi 1 bulan itu upload video, unggah video dengan konsisten. Padahal vlog-vlog biasa ya, artinya tidak ilmiah seperti ini, hanya vlog-vlog ya, rekaman-rekaman seperti keluarga. Tapi itulah channel yang saya gunakan untuk riset ya. Jadi ada yang menarik, yaitu ini poin pentingnya itu ada dua, yaitu tadi tentang short video, yang keduanya adalah riset saya tentunya. Jadi untuk masalah short movie atau short video maksudnya, yaitu keuntungan lain selain dari mendapatkan penghasilan total 100 juta tersebut ya, yaitu adalah penambahan subscriber ya. Ini sangat jelas pada channel saya atau channel yang saya gunakan untuk percobaan ya, sangat jelas. Jadi saya mengupload video dalam 1 bulan itu hampir 1 hari 1 lah ya, bahkan ada yang 2 mungkin, termasuk diantaranya adalah beberapa video pendek, yaitu short video ya. Jadi memang hoki-hokian juga, karena tidak semuanya short video yang saya ubah itu langsung mendapatkan view banyak ya. Ini juga belum banyak banget ya, baru berapa puluhan ribu. Nah ya, intinya dari dari short video itu saya mendapatkan hasil yang lumayan banyak ya. Dari sebelumnya subscribernya sedikit dan juga jam tayangnya juga bertambah. Tapi kalau yang saya ketahui untuk masalah jam tayang yang berasal dari video pendek ataupun story itu memang tidak terhitung. Maksudnya itu bukan jam tayang yang valid ya, tetapi berasal dari short video yang telah dibantu oleh YouTube, karena short video kan sistemnya random, sebar kemana-mana ya. Kalau yang hoki mungkin dianggap menarik, banyak yang menonton ya, direkomendasikan terus hingga jutaan kali. Kalau video saya kan hanya video kucing, ulet, terus anak-anak lagi makan jeruk, kayak gitulah, kurang menarik intinya lah ya. Tapi ada beberapa video itu yang tiba-tiba itu dalam 1 atau 2 hari itu mendapatkan berapa puluh ribu penonton. Artinya dari situ mungkin bisa ke video-video lain, channel yang tentunya bukan video pendek yang terhitung jam tayangnya ya. Nah dari situ, dari keuntungan situ shoot video, selain dari menambahkan subscriber, juga terkait juga untuk menambah jam tayang, yaitu nanti terarahkan ke channel atau ke video lain ya yang ada di channel saya tersebut. Nah dari short video ini saya akan buka data ya, hasil yang saya dapatkan nih. Nah untuk saya tampilkan di depan ya, saya sambil melihat di HP. Nah untuk ringkasannya nih, ada ringkasan, ini diambil screenshotnya dari analis YouTube ya. Nah untuk ringkasannya tentang subscriber nih, untuk dalam 24/8 hari terakhir saya mendapatkan subscriber yaitu plus 68 ya. Jadi 68 lebih dalam 1 bulan tersebut. Artinya dalam bulan tersebut saya itu mendapatkan, diambil rata-ratanya 1 harinya itu mendapatkan 2, tapi itu tidak tentu, ada yang 1 atau yang 0. Tapi kalau diambil rata-rata dari jumlah total itu, saya mendapatkan 2 subscriber tiap hari. Dan itu saya lakukan ya, artinya kayak gini, subscriber tersebut didapat itu berdasarkan dari shoot video atau video-video penelusuran atau penelusuran yang direkomendasikan YouTube. Nah termasuk maksudnya bukan dari sub for sub, meminta sub kepada teman atau bagaimana ya. Memang kadang saya, atau bukan kadang, sering kerap
itu share video di media sosial itu Facebook saya, hanya itu saja ya. Nah tapi untuk sumber eksternal itu hanya berapa persen, tidak sebanyak shoot video ataupun rekomendasi yang dari YouTube ya. Masih di ringkasan ya, tentunya ini masih di ringkasan. Nih di situ tertera ya untuk bagian yang subscribernya ya. Di subscriber saya mendapatkan 68 plus, yaitu dengan ikonnya yang hijau naik ke atas tentunya ya, 48 lebih banyak dari biasanya, 42 ding. Nah itu ada grafik yang melonjak ke atas kayak gini. Nah itu ya, itu adalah setelah saya lihat, kalau di sini nggak bisa dilihat, ini hanya screenshot ya. Jadi itu adalah short video ternyata lur. Jadi di situ dari short video sangat jelas ya, bisa menambahkan serat langsung yang meningkat seperti itu. Beda dengan yang lainnya itu kan gojlek banget ya, itu untuk masalah subscribernya. Nah terus yang selanjutnya masalah, nah kalau ini sekarang kita ke percobaan saya ya selama 30 hari tersebut. Jadi saya 30 hari itu mencoba upload video atau konsisten selama 30 hari, kadang 1, kadang 2, ataupun 2 hari 1 lah minimal, tapi selama 30 hari itu, tapi sering-seringnya 1 video 1, bahkan ada yang dijadwalkan. Jadi memang kuantitas ya, jumlah banyak di suatu channel itu akan berpengaruh. Padahal ya kenapa saya mengatakan seperti itu, karena channel saya yang untuk percobaan ini hanya vlog ya, vlog yang artinya kurang menarik lah ya, monoton, hanya ya aktornya saya saja sama anak-anak saya, mungkin sedang kegiatan ya makan atau main kayak gitu ya. Ada sih beberapa video yang memang sedikit edukatif lah ya, memang itu juga menjadi sumber jam tayang atau sumber traffic ataupun sumber subscriber, karena banyak ditonton, ada berapa puluh ribu itu ya yang menonton, maksudnya ya videonya sudah ditonton berapa puluh ribu ya, mungkin berasal dari itu. Jadi meskipun saya membuat videonya random atau acak-acakan, istilahnya tanpa ada riset ya itu ya, tidak mengikuti algoritma terlalu banyak ya, hanya konsisten saja, itu saja, mengikuti konsisten saja hanya konsisten ya, jelas tidak mengikuti algoritma yang lebih jelas ya gitu. Jadi hanya konsisten tiap hari 1 minimalnya kayak gitu. Jadi ada penambahan dalam jam tayang termasuk subscriber, dan kita lihat hasilnya nih. Ditampilkan di sini untuk waktu penayangannya itu saya mendapatkan 11,7 ribu ya, 8,4 ribu lebih banyak dari biasanya. Terus untuk waktu jam tontonnya mendapat 340,7, 220,7 lebih banyak dari biasanya. Jadi memang sebelumnya sebelum konsisten dulu ya, ada riset ini, itu paling saya mendapatkan 100 atau berapa kayak gitu ya. Nah untuk jam tayangnya itu memang ya, jam tayangnya itu paling 4 ribuan, 2 ribuan. Nah sekarang bisa 11 ribu kayak gitu. Nah penayangannya itu memang meningkat dari penayangan 40 jam terakhir ya, bisa dilihat di situ. Jadi di situ terlihat 568. Nah itu, jadi itu memang selama 2 harian ya. Nah biasanya itu sebelum saya melakukan ini itu biasanya hanya 200, 100, 140, 150 ya, maksimal 300. Nah ini ada peningkatan yang lumayan ya, jadi mendapatkan 200 penambahan kan ini sangat bagi saya untuk channel ini termasuknya baru, dengan konten yang segala rupa ayah, namanya juga Salufa ya, segala rupa ayah. Nah itu dengan hasil yang seperti itu, konten temanya seperti itu ya, bagi saya capaian besar ya, sangat besar bagi saya, dan itu perlu disyukuri. Boleh wedus ya nanti kalau udah banyak amin. Nah terus ini sebagai tambahan saja, ini dari hasil dari percobaan saya yang saya lakukan ya di channel saya terutama. Nah ini memang saya tidak terjadwalkan jam sekian, misalnya jam 7 pagi saya upload video, dan di hari berikutnya bertahap terus berkala jam 7 terus, itu saya memang enggak ya. Itu memang lebih baik jam, misalnya kalau jam 7 upload, nanti jam 7 besok jam 7 lagi, itu akan lebih baik ya, akan lebih dibantu oleh channel, dan juga terutama sangat lebih mudah dikenal. Jadi wah, channel ini setiap jam ini pasti update kayak gitu. Nah di sini saya menemukan atau ada datanya. Aduh ini susah. Jadi waktu saat penonton aktif ya, aduh kenang sunu anjis kayak waktu saat penonton sedang aktif ya, sedang ngumpul kayak gitu. Nah di sini saya tampilkan juga. Nah dari analis atau ringkasan ini yaitu
di bagian penonton ya, itu adalah ada jam-jamnya ya, mulai dari hari dan juga jam, dari mulai 00 sampai dengan 18 plus, itu lebih 18 plus. Nah, dari mulai 00 itu memang sudah ada sedikit yang warnanya ungu, tapi ungunya tipis ya, dan ke bawah sampai 18.00 itu ke sana itu makin jelas ya warna ungunya. Artinya di sini ketika waktu yang makin gelap, makin terang warna ungunya itu adalah saat penontonnya lagi banyak-banyaknya tuh, waktu orang banyak menonton di channel saya ya. Nah, di sini itu antara jam 12 ke sini ya, 18 itu lebih banyak yang terangnya. Jadi sore lah ya, jadi sore ya setelah jam 13 ke sini mungkin sampai jam 18, 19 atau 20 ya, di situ waktu-waktu banyak penonton ya, di situ mungkin waktu-waktu bagi saya juga waktu istirahat sambil layeh-layeh, sambil udut ngopi ataupun sama keluarga nimbrung bareng nonton TV atau nonton YouTube. Nah, itu di situ waktu-waktu yang santai istilahnya. Nah, di waktu santai tersebut yang tadi warnanya banyak, lebih terang, nah itu waktu yang baik untuk upload ya, itu waktu yang baik ya itu. Jadi ketika upload saat waktu banyak pengunjung, jreng, langsung kayak gitu, wah langsung meningkat, ditonton langsung oleh penonton-penonton yang sedang aktif. Artinya tidak harus menunggu jeda sampai besok atau kapan. Dan kalau bisa demikian, apalagi penontonnya, subscribernya sudah ribuan atau jutaan, itu kalau semacam itu bisa cepat trending ya, cepat direkomendasikan oleh YouTube dan akhirnya bisa trending. Saat trending otomatis dong keren lah, mantap. Tujuan semua kreator mungkin saat ini ya, selain dari untuk menghasilkan pendapatan atau dolarnya atau monetasinya, yaitu ya kejar trending lah. Tidak dipungkiri, saya juga ingin punya video trending karena dengan video trending subscriber otomatis akan meningkat ya, pada umumnya seperti itu. Oke, itu saja ya yang berbagi kali ini, yaitu terkait dengan shoot video, keuntungan selain daripada mendapatkan pendapatan yang jumlah totalnya 100 juta dolar, yaitu satu tadi yaitu mendapatkan subscriber. Dari subscriber itu ya jam tayang memang tidak terhitung, tapi mungkin dari short video itu akan melihat penasaran bagaimana isi videonya, mungkin ditonton dari situ kita mendapatkan jam tayang yang valid. Yang keduanya adalah masalah riset saya, percobaan saya selama 30 hari. Jadi saya kesimpulkan bahwa untuk saat ini adalah konsisten itu penting, aktif membuat video setiap hari satu minimal, dan berikut dijadwalkan di waktu yang tepat akan mempengaruhi perkembangan channel untuk terus maju-maju. Insya Allah seperti itu ya. Semoga dari apa yang saya katakan bisa diambil yang baik-baiknya, dan yang kurang baiknya, kurang tepatnya silahkan ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih. Munaji berbagi sebisanya dan seadanya. Salam.